kalau dia pakai bajunya klub itu, kira-kira setannya masuk ke dia, sehingga dia main bolanya itu seperti setan merah gitu, momen seperti itu jamaah. Shalom saudaraku, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Dan di video kali ini kita akan mereview sebuah video yang datang dari seorang ustadz yang lagi-lagi nih menyinggung-nyinggung tentang kekristenan. Seperti apa videonya? Langsung aja kita simak. Afwan Ustadz mau tanya, ana fans sepak bola klub MU yang logonya setan merah. Yang ingin saya tanyakan, ana dulu selalu membeli jersinya yang ada logo klub setan merahnya. Terus jersey yang terlanjur ana beli, apa boleh dipakai atau gimana Ustaz? Subhanallah, antum lihat jemaah, ketika orang cinta dengan sesuatu, dia akan mengorbankan apa yang dia milikin untuk, ana sampai sekarang nggak tahu ya, kalau dia pakai bajunya klub itu, kira-kira setannya masuk ke dia, sehingga dia main bolanya itu seperti setan merah gitu, momen seperti itu jamaah. Wallahu a'lam. Jadi yang pertama, kalau bicara dengan logo tersebut harus dihilangkan. Kita itu disuruh berlindung dari setan. Antum pakai setan. Ya artinya kita itu disuruh berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tahu-tahu bajunya ada di dada antum. Antum pakai sholat lagi. A'udzubillahi min dzalik jamaah. Kita itu nggak boleh menyerupai setan. Nah teman-teman, jadi video ini sebenarnya merupakan sebuah sesi tanya jawab. Jadi ada sebuah pertanyaan yang disampaikan lewat kertas kepada ustadz tersebut, yang tadi dibacakan adalah seorang Ana gitu ya. Ana, maksudnya Ana Frozen ya? Oh bukan Ana Frozen. Maksudnya Ana itu mungkin bahasa ke Arab-Araban, maksudnya saya ya. Saya adalah seorang fans klub sepak bola katanya. Yang dimana logo daripada klub sepak bola tersebut adalah setan merah. Kira-kira seperti itu pertanyaannya ya. Jadi dia mempertanyakan ini, sebagai fans sebuah klub sepak bola, apakah boleh saya memakai jersey klub sepak bola yang ada simbol ataupun logo setan merahnya? Nah teman-teman, klub sepak bola yang dimaksud di sini itu adalah Manchester United. Sebuah klub sepak bola yang berasal dari Manchester, yaitu kota industri yang terletak di Inggris. Saya sendiri teman-teman harus mengakui bahwa saya adalah salah satu fans daripada klub sepak bola Manchester United ini. Makanya di video kali ini saya sengaja pakai jersey-nya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya, di sini ada logo. Jadi ini ada logo sebuah seperti simbol setan yang pakai trisula ya. Pakai trisula. Sebenarnya logo ini sudah banyak mengalami pergantian ya. Yang awalnya ada sebuah kapal gitu ya. Karena identik dengan kota industri dan juga dengan perairannya. Makanya ini sebenarnya berkaitan juga dengan mitologi-mitologi semacam apa namanya ya, dewa laut itu Poseidon kali ya. Nah, jadi makanya dia pakai trisula di sini. Jadi sebenarnya sudah ada sejarah dan sudah ada historisnya sendiri. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya di Google. Karena saya tidak fokus di situ pada video kali ini. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Ustadz tadi teman-teman, dia mempermasalahkan ini dan dia mengatakan antum berlindung dari setan, tetapi antum sendiri memakai jersey ataupun baju dengan logo setan merah seperti itu. Nanti bisa-bisa Anda atau antum itu menyerupai setan katanya. Waduh, saya jadi sedih juga nih teman-teman ya. Sebagai fans Manchester United, dianggap menyerupai setan hanya gara-gara pakai jersey yang ada logo seperti ini. Tapi ya sekarang menurut saya tergantung pola pikir sih. Saya nggak terlalu mempermasalahkan dengan hal-hal receh terhadap logo-logo seperti ini. Karena konteksnya saya ngefans dengan Manchester United ini bukan karena logonya, tapi karena saya memang pecinta sepak bola. Dan juga karena sejarah Manchester United dan pemain-pemain bintang yang pernah membela klub Manchester United ini. Contohnya teman-teman ada David Beckham, ada Ruud van Nistelrooy, ada Paul Scholes, ada Cristiano Ronaldo juga.
lalu ada Wayne Rooney, bahkan ada juga nih pemain sepak bolanya yang beragama Islam, yaitu Paul Pogba. Tapi Pogba nggak pernah tuh mempermasalahkan logo yang ada di jersey yang dia pakai. Karena Pogba itu pasti dia paham ini bicara tentang sepak bola, bukan bicara tentang logo ataupun simbol-simbol receh. Ya, simbol-simbol sepele seperti itu. Jadi buat kalian teman-teman ya, sesama fans pencinta Manchester United, tetap kalem aja lah kalau menurut saya ya. Oke. Kecuali kalau kita itu mengimani ataupun memuja ataupun menyembah simbol ataupun logo ini, nah itu baru menjadi masalah. Tapi kalau kita hanya menganggap itu sekedar logo, ya it's okay, nggak masalah dong. Kan nggak ngaruh mengenai logo dalam pakaian yang kita kenakan sehingga akhirnya kita disebut menyerupai logo itu seperti yang Ustadz katakan. Saya pikir logika seperti ini tidak relevan sama sekali. Contohnya aja kalau kita berangkat dari logika Ustadz tersebut. Misalnya ada penjahat, ada pembunuh, ada narapidana, ada pencuri yang memakai baju nih contohnya dengan gambar Teletubbies ataupun gambar Hello Kitty. Apakah nanti penjahat ini hatinya akan menyerupai seperti Hello Kitty dan Teletubbies? Kan aneh kalau logikanya seperti ini. Iya. Lalu juga ada orang yang pakai logo binatang atau hewan di bajunya, apakah nanti orang itu juga akan menyerupai hewan? Tentu itu tidak menjamin teman-teman, dan logika seperti ini tentu sangat-sangat tidak objektif dan sulit diterima. Karena gini teman-teman, lihat aja ya, para koruptor-koruptor yang makan uang rakyat, yang makan dana haji dan lain-lain, mereka tuh nggak pernah mungkin pakai baju dengan logo-logo setan, tapi banyak yang kelakuannya kayak setan. Padahal sebelum menjabat, mereka tuh disumpah loh pakai kitab suci. So, jadi sekali lagi saya katakan bahwa logika seperti ini sangat-sangat lemah sekali teman-teman. Kita lanjutkan kembali ya videonya. Kita tuh nggak boleh menyerupai setan. Rasul SAW itu, kalau ada logo-logo yang bentuknya salib di rumah Nabi SAW, itu beliau rusak logo tersebut. Karena dulu banyak pakaian-pakaian dari Syam, kain-kain dari Syam, yang Syam notabene-nya Nasrani, Romawi pada waktu itu. Sehingga kalau ada sesuatu yang model-model salib, beliau hilangkan sallallahu alaihi wasallam. Pernah Aisyah radhiyallahu taala anha lagi tawaf atau lagi sa'i kalau nggak salah, lagi sa'i, ngelihat ada perempuan pakai baju ada logo salibnya, logo palang di baju dia. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala, dipanggil, diceritakan bahwa Nabi alaihi wasallam tidaklah mendapatkan model-model seperti ini kecuali beliau akan merusaknya. Maka tugas antum merusak tadi logo tersebut, dihilangkan logonya. Kemudian bajunya, kalau bajunya memang nggak ada masalah silahkan dipakai. Tapi kalau nanti antum pakai baju itu setannya masuk, jangan. Antum jangan pakai. Terus terang ada orang yang memang terinspirasi ya. Ketika dia pakai baju itu kemudian seperti pemainnya fulan. Padahal kita disuruh mencontoh yang baik, yang muslim, yang taat sama Allah. Jangan menjadikan orang-orang kafir itu menjadi idola antum. Barakallahu fikum. Nah ini nih teman-teman, lagi-lagi ya, walaupun pertanyaannya seputar logo pada jersey bola, tetapi ujung-ujungnya pasti selalu disangkut pautkan dengan kepercayaan orang lain. Emang apa sih nggak boleh? Apalagi kalau bukan kopar-kapirin orang dan ngomongin tentang salib. Memang sih ini dia pakai sebagai pembanding dari jawaban yang ia berikan terhadap pertanyaan tentang logo, teman-teman. Tapi ya tetap aja gitu ya, kesannya jadi semacam ada rasa sirik. Atau mungkin fobia terhadap logo atau simbol tertentu dan dalam hal ini disangkut pautkan dengan salib dan kekristenan. Aduh. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau dalam dunia fiksi nih ya, contohnya dalam dunia fiksi, biasanya sih salib itu cuma Dracula atau setan yang takut dan fobia terhadap salib. Tapi ternyata dalam kehidupan nyata juga ada yang fobia gitu ya terhadap simbol salib. Ya contohnya seperti Ustadz ini. Apa jangan-jangan Ustadz ini ada sangkut pautnya dengan setan, makanya fobia, makanya terlalu berlebihan gitu ya dengan simbol salib. Yang pastinya enggak dong ya teman-teman ya. Itu kan cuma ada di cerita fiktif. Oke. Teman tentunya juga pasti masih ingat ya, ada juga ustadz yang lain mengatakan bahwa salib ini ada jin kafirnya lah. Siapa namanya tuh? Abdul Somad ya, Abdul Somad.
Sebegitu fobianya kah Ustadz ini walaupun hanya dengan simbol atau logo salib? Padahal kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari ya, banyak sebenarnya benda-benda yang membentuk simbol salib. Contohnya nih ada kotak P3K, ada ambulans, ada rumah sakit, ada tanda plus di dalam matematika. Masa iya kita harus hapus simbol-simbol itu dan ganti dengan simbol lain? Karena gini teman-teman, setiap simbol pasti kan sudah ada maknanya dan sudah ada catatan historisnya yang membuat simbol itu akhirnya jadi dikenal orang. Masa iya simbol Manchester United di jersey-nya ini mau diganti dengan simbol bulan bintang contohnya ya? Ntar catatan historisnya jadi hilang dong. Atau malah orang nanti bahkan mengira ini bukan klub sepak bola tapi malah jadi partai politik. Atau simbol salib di rumah sakit diganti contohnya dengan gambar onta. Nanti maknanya juga akan berubah. Nanti orang kira nanti itu bukan rumah sakit tapi malah jadi kandang hewan. Iya. Atau juga mungkin simbol tambah atau plus di dalam matematika. Contohnya aja kita ganti dengan gambar pedang bersilang. Nanti orang-orang bisa keliru dong memaknai, nanti dikira matematika mengajarkan bidang studi kekerasan dan kebarbaran. Ini hanya ilustrasi loh ya teman-teman. Intinya orang nanti bisa gagal paham kalau kita main hapus sembarangan logo-logo yang sudah ada catatan historisnya. Karena pasti nanti maknanya juga akan berbeda. Jadi teman-teman ya biarin aja lah semua logo ataupun simbol tersebut sebagaimana adanya. Sehingga maknanya pun tidak berubah gitu loh. Karena memang itu sudah ada porsinya masing-masing. Dan karena Ustadz ini sudah menyinggung tentang salib, ada baiknya saya juga menjelaskan sedikit tentang salib bagi agama Kristen teman-teman. Bagi kami orang beriman, salib adalah pertemuan antara kasih Allah dan keadilan Allah. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa dan terpisah dengan Allah yang kudus, maka manusia kehilangan kemuliaan Allah dan upahnya itu adalah maut. Oleh karena itu, Allah yang kasih dan juga adil itu tidak mau manusia binasa. Tetapi di lain pihak, hukuman Allah atau keadilan Allah itu harus tetap dijalankan. Maka daripada itu teman-teman, Allah pun berinisiatif untuk merancangkan keselamatan bagi seluruh umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Maka solusinya adalah Kristus pun diutus dan datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa dan menjadi korban penebusan lewat jalan salib, agar setiap manusia yang percaya dan menerima Kristus, dosanya pun ditebus dan hubungannya dengan Allah dipulihkan. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, kalau begitu enak dong jadi orang Kristen. Tinggal percaya kepada Kristus, maka auto selamat. Tapi tunggu dulu, apa benar semudah itu? Tentu tidak teman-teman, karena percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat juga dibutuhkan yang namanya iman dan ketekunan di dalam Kristus, yaitu menyangkal diri dan memikul salib, yang artinya mengorbankan kepentingan diri sendiri ataupun menyangkal segala bentuk keinginan daging, dan mengorbankan diri serta mempertahankan keyakinan iman, serta menjalani hidup sesuai dengan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi saudaraku, salib hanyalah simbol daripada karya keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, tetapi iman percaya kita adalah kepada Yesus Kristus yang mati disalibkan demi menebus dosa-dosa manusia untuk menyelamatkan saya dan saudara. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.